Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati kepada Bu Santi Yustini, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang saya hormati juga kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya Yulianton Kurnia dengan NIM akhir 101 ingin mempresentasikan berupa hasil presentasi saya, yaitu tentang analisis pencurian database perusahaan dengan studi kasus, yaitu kebocoran data perusahaan BPJS. Dilansir dari berita CNN Indonesia bahwa pada bulan Mei tahun 2021, BPJS mengalami pembobolan atau kebocoran data. Diduga sebanyak 279 juta data penduduk yang berasal dari BPJS ini bocor dan dijual di forum hacker. Dewan Pengawas BPJS pun mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, dari data tersebut mencakup data kependudukan dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Data yang dijual terdiri dari nama lengkap, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, alamat, beserta lain-lainnya. Lalu, hal ini juga dilakukan oleh Barreskrim Polri, yaitu menggeledah kantor BPJS selama 3 hari untuk rangka penyelidikan tentang kebocoran data BPJS. Selanjutnya dari berita BBC News Indonesia, yaitu bahwa data yang 279 juta orang tersebut dijual senilai oleh pengguna forum berbagi database Red Forum dengan akun coach yang menyebut bahwa data tersebut termasuk data yang sudah meninggal. Ada 1 juta contoh data gratis untuk katanya. Dan juga ia menambahkan bahwa data tersebut juga data yang sudah meninggal. Adapun pada saat itu jumlah populasinya pada tahun 2021 sebanyak 273, di mana 20 juta terdapat foto personal dari pengguna tersebut. Dari sampel dari berita tersebut, menurut pakar Ruby Alamsyah, ia menyebutkan ada dugaan kecenderungan data itu mengandung informasi pribadi peserta jaminan layanan kesehatan. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya informasi tentang apa yang ia sebut sebagai nama penanggung dan nomor kartu, seperti formulir jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan. Nomor kartu tersebut terisi atau terlihat di sana nomornya memiliki 13 digit nomor, yang dimana 3 depan angka pertama adalah 0, dan kebetulan nomor kartu 13 digit dari 3 angka depannya 0 itu mirip dengan instansi pemerintah yang mengelola data asuransi masyarakat, yaitu BPJS. Merujuk pada kategori tersebut seperti nama tertanggung, NPWP, dan tanggal lahir, nomor handphone, pakar Ruby kemudian membandingkan dengan kategori yang ada pada sistem online BPJS, yang dimana sistemnya datanya sama, compare, sehingga kuat diduga bahwa data tersebut adalah data yang terkait dengan asuransi kesehatan, yaitu BPJS. Nah, dari kasus tersebut, saya menganalisis dari data mana bahwa kasus kebocoran data tersebut tentunya melanggar prinsip data security atau keamanan data, yang dimana keamanan data ini merupakan mekanisme yang melindungi sekumpulan database terhadap berbagai ancaman yang sengaja maupun tidak sengaja terjadi. Adanya motif pencurian data menyebabkan hilangnya kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas dari BPJS Kesehatan. Lalu kebocoran data tersebut tentunya mengakibatkan kerugian secara materi maupun non-material terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut juga menyebabkan hilangnya kredibilitas atau trust atau kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap BPJS Kesehatan. Lalu dari segi data privasi, di mana kasus tersebut juga melanggar aspek dari sisi data privasi, yang dimana data privasi merupakan bagian dari data sekuritas atau data security, yaitu upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data informasi atau
keamanan data dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang dimana menurut Privacy, Trust, and Disclosure Online, privasi dibagi menjadi 3 bagian yang dimana ada informational privacy, aksesibilitas privasi, dan expressive privasi. Yang dimana kasus ini melanggar aspek informasional privasi dikarenakan minimnya kesadaran pengguna dalam pemberian data, serta hilangnya informasi terkait pengguna dari data yang telah diberikan. Di samping itu juga melanggar dari aspek experience privasi, di mana ada paksaan secara tidak langsung karena ketidakamanan data yang diberikan, sekalipun kepada fasilitas yang ada di pemerintah. Lalu kita analisis dari aspek etik atau etika yang dimana ditinjau dari prinsipnya yaitu peraturan terbaru mengenai pengelolaan data kesehatan, yakni the Health Insurance Portability and Accountability Act telah diterbitkan bahwa di dalam telah diatur mengenai privasi informasi pasien, standar keamanan data pasien, serta transaksi yang terjadi lainnya. Tentunya kebocoran data tersebut mengakibatkan hilangnya privasi atau data pribadi pengguna BPJS. Mereka berpotensi menjadi korban cybercrime atau kejahatan dunia maya dengan potensi pemalsuan data, pemerasan, penipuan, hingga praktik doxing. Selain itu, kebocoran data tersebut juga mengganggu stabilitas negara dan menjadi permasalahan yang sangat krusial. Hal tersebut juga terkait dengan prosedur pendaftaran BPJS yang terlalu berbelit-belit dan berbeda-beda kondisi di setiap wilayah juga menjadi salah satu permasalahan yang memungkinkan setiap wilayah terjadinya potensi kebocoran data. Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai keamanan data dari masyarakat Indonesia juga mengakibatkan mudahnya transaksi data diri dari satu orang ke orang lain itu bocor atau terjadinya kebocoran data. Nah, dari analisis tersebut, hal yang bisa kita cegah dari kebocoran data yaitu pertama, di mana kita selalu memperbarui patch atau software kita ketika pilihannya sudah tersedia dari aplikasi. Lalu mewaspadai jika menerima email dari sumber yang kita tidak ketahui dan jangan buka lampiran email tersebut atau tautan link di dalamnya. Lalu meningkatkan kesadaran staf dengan memberikan edukasi terkait praktik keamanan dan cara menghindari modus penipuan melalui social engineering. Atau social engineering itu adalah sebuah rekayasa sosial yang dimana memanipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Lalu menggunakan autentikasi multifaktor atau two multifactor authentication atau yaitu adalah sebuah proses masuk akun multilangkah yang mengharuskan pengguna memasukkan lebih banyak informasi daripada sekedar kata sandi, bisa sidik jari atau sidik wajah dan lain-lainnya. Lalu menggunakan password manager, yang dimana password manager ini sebutan aplikasi yang dimana untuk menyimpan nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai website. Dan fungsinya juga untuk memudahkan kita dalam mengolah password untuk berbagai akun sehingga proses kita dalam memasuki akun itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada jangan sembarangan mengunggah data pribadi yang sensitif di internet, baik itu di media sosial maupun ke orang lain. Lalu yang terakhir, hindari aplikasi-aplikasi ilegal atau yang belum memiliki izin dari pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan baik itu data maupun yang lain-lain. Nah, jadi dari semua ini kita tarik kesimpulannya bahwa dari kasus kebocoran data BPJS tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran data baik itu dari data security atau keamanan data, privasi maupun dari segi etika di Indonesia. Sistem keamanan tersebut yang belum terintegrasi dengan baik menjadi permasalahan yang harus segera ditangani khususnya di Indonesia. Lalu dari berbagai permasalahan mengenai kebocoran data di Indonesia, salah satunya di BPJS Kesehatan, harus kita atasi dengan tuntas agar tidak menimbulkan kejadian yang serupa di kemudian hari. Dan juga tingkat pengetahuan mengenai keamanan data untuk
di lingkup masyarakat juga sangat penting untuk kita lakukan karena hal tersebut bisa menjadi salah satu langkah atau filter untuk data dari setiap individu dapat dipergunakan oleh pihak yang belum tentu dapat menjamin privasi keamanan dari data yang dimiliki. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjadi seseorang yang cerdas dan cermat dalam mengelola data-data pribadi kita. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.